Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang penuh kasih. Sungguh berkat luar biasa hari ini kita boleh kembali lagi bersekutu, berkumpul bersama hadirat Tuhan yang kudus. Mari sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang sungguh luar biasa, terima kasih Tuhan, Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau kembali datang Tuhan, menikmati hadirat-Mu yang kudus. Tuhan berkati kami Tuhan, lingkupi kami, jamah hati kami Tuhan, supaya kami boleh terus bersekutu Tuhan, boleh menerima setiap sabda firman-Mu dengan hati yang menerima dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama-Mu saja yang terus kami puji dan muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami setiap yang boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami mau terus bersorak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, Engkau hebat di dalam setiap perbuatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah kami yang hebat. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuji memuliakan nama-Mu. Kami terus mau bersekutu bersama Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang hebat. Terima kasih Tuhan, sukacita surga-Mu ada di dalam hati kami. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, terima kasih Tuhan untuk sukacita surga-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Engkau dahsyat Tuhan, kami mau terus bersorak demi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Kau mau sorakan haleluya Tuhan. Haleluya, Kau mau sorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kami mau terus katakan haleluya Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kami percaya Tuhan, sukacita surga-Mu nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, kami sungguh percaya Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, haleluya Tuhan. Yes, sukacita surga yang nyata di dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang penuh kuasa di dalam hidup kami. Kami mau terus bersorak Tuhan, kami mau terus sorakkan haleluya demi nama-Mu Tuhan. Kaulah yang berkuasa di bumi dan di surga. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita,
semua perbuatannya. Yes, betapa hebat Kau Tuhan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes, Engkau yang ternama Tuhan, Allah kami yang begitu hebat. Terima kasih Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Kita serukan, betapa hebat Kau Tuhan, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes, Engkau ternama Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan Allah kita. Kami mau terus serukan namamu Tuhan yang dahsyat, Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes, umat pemenang. Yes, lebih dari pemenang. Yes, Allah kita sungguh dahsyat. Yes, yes, yes. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Engkaulah terang kami Tuhan, Engkaulah pemimpin hidup kami. Namamu dahsyat, namamu sungguh luar biasa. Kami mau terus bersorak Tuhan, Kau Allah kami yang terus menuntun hidup kami. Tak perlu kami ragu, karena kami memiliki Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, namamu sungguh dahsyat. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemuliaanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku ragu, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Yes, tak pernah kami gentar Tuhan, karena kami percaya kami mempunyai Allah yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang perkasa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku ragu,
sungguh dahsyat. Tak pernah Kau tinggalkan kami sendiri Tuhan. Kami percaya pertolongan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Engkau yang selalu menolong kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya, sungguh Kau baik Tuhan. Sangat baik, teramat baik Tuhan. Kami bersyukur miliki Allah seperti Engkau yang tak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yes, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Yes, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu Tuhan. Menepati janji-janji-Mu. Yes, kami percaya Tuhan. Menepati janji-janji-Mu. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Kau Tuhan kami yang tak lalai. Sungguh Kau dahsyat Tuhan. Kami percaya padamu. Engkau Allah kami yang besar. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji
janji-Mu Tuhan. menepati janji-janji-Mu, Yesus, menepati janji-janji-Mu. Yesus, ku bersyukur. Yesus, Kau Tuhan yang berjanji. Kau tak pernah ingkari setiap janji-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya, Yesusku, kami bersyukur. Kami naikkan syukur kami Tuhan pada hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih, kemurahan, dan kesempatan yang Bapa masih beri bagi kami. Kami bersyukur kalau kami boleh memuji, menyembah-Mu. Kami boleh bersekutu dengan firman-Mu. Roh Kudus Kau yang berbicara kepada kami. Roh Kudus Kau berdaulat penuh atas hati dan jiwa kami, pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Engkau yang berkuasa, biarlah kami setuju dengan firman-Mu. Biarlah kami hanya berkata apa perkataan-Mu itu ya dan amin bagi setiap kami ya Tuhan. Kau tahu apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kau Bapa yang sangat mengerti. Kau Bapa yang sangat mengasihi setiap pribadi lepas pribadi. Kami buka hati kami mau duduk diam di kaki-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Saudara dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah, sukacita Allah memerintah, memelihara hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Nah Bapak Saudara, ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Bagaimana kita tetap kuat di tengah-tengah badai kehidupan, tetap kuat di tengah-tengah tekanan yang terjadi hari-hari ini. Kita perlu menyadari bahwa kondisi saat hari-hari di mana kita ada hari ini adalah hari-hari yang tidak menentu, saudaraku. Hari-hari yang dalam tanda petik jahat. Begitu mengerikan, ada banyak intimidasi, berita-berita buruk yang kita dengar, yang membuat kita jadi lemah, saudaraku. Yang membuat kita jadi putus asa dan kehilangan pengharapan. Tapi hari ini kita belajar, apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan mau agar setiap kita tetap kuat. Di tengah-tengah apapun badai kehidupan yang kita hadapi, kita tetap kuat sebagai anak-anaknya. Nah hari ini kita belajar di dalam Efesus pasal yang ke-6. Saya percaya kita semua sudah bisa memahami ayat ini. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Satu perikop ini kita akan belajar. Perikopnya adalah, judulnya adalah perlengkapan rohani. Ayat 10 dari Efesus pasal 6, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku
jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat beberapa hal yang penting bagi hidup kita. Bagaimana kita bisa bebas, bagaimana kita bisa tetap kuat di tengah-tengah badai kehidupan ini, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu hari-hari ini oleh karena pandemi yang terjadi, bukan hanya di bangsa kita tetapi di seluruh bumi ini. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan kuat di tengah-tengah badai kehidupan ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang lemah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang putus pengharapan. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang memberikan pengharapan. Janji-janjinya tidak akan pernah Dia gagalkan dalam hidup kita yang percaya kepadanya. Hari-hari ini kita dibombardir dengan berita-berita yang buruk. Dan saya percaya itu berdampak bagi kita. Itu mempengaruhi pikiran kita. Dan itu kalau berkuasa atas hidup kita, itu akan membawa suatu tindakan-tindakan yang tidak mempermuliakan Allah. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan mulai lemah ketika dengar berita-berita yang menakutkan, berita kematian di sana sini. Ya. Kita mulai takut, kita mulai kehilangan pengharapan, kita mulai putus asa dengan hidup ini. Saudaraku, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita tetap kuat. Ayat ini berkata, ayat 10 dari Efesus pasal 6, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, di dalam ayat di atasnya, konteks ayat ini di atasnya itu adalah hubungan. Hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan hamba dengan tuannya. Saudara, di sini dikatakan kamu kuat. Mungkin hari-hari ini ada keluarga-keluarga yang mulai diserang. Ya, hubungan orang tua dan anak, hubungan suami dan istri, hubungan para pekerja, karyawan dengan pemimpin, pemilik perusahaan. Itu bisa membuat kita kehilangan pengharapan, kita mulai putus asa dan lain sebagainya. Di sini dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Belum lagi ditambah tekanan dari luar yang begitu menekan, yang bisa membuat orang akhirnya mengalami depresi, stres dan lain sebagainya. Tapi bagi anak Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kepada kita berita baik buat setiap kita. Hendaklah kamu kuat. Karena peperangan kita bukan melawan manusia yang tadi yang saya sebutkan. Bukan melawan suami kita, bukan melawan istri, bukan melawan orang tua, bukan melawan anak kita, bukan melawan tuan kita, pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan, manajer perusahaan, bukan. Lawan kita kata Tuhan, bukan itu. Tapi di sini dikatakan jelas, lawan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya jamak banyak, saudara. Jangan sampai lagi ditambah dengan persoalan kita dalam keluarga. Waduh, tambah berat hidup ini. Tuhan bilang jadilah kuat. Jadilah kuat. Nah, bagaimana caranya kita tetap kuat? Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Yang pertama di sini kita jelas dikatakan. Ayat yang ke-10 dari Efesus pasal 6 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Gak ada cara lain kita memiliki kekuatan, karena kekuatan kita bukan datangnya dari luar. Kekuatan kita bukan karena kita punya kekayaan. Kekuatan kita bukan karena kita berpengaruh, punya kuasa dan lain sebagainya, bukan. Kekuatan itu datangnya dari dalam. Dalam siapa? Di dalam Tuhan. Artinya di sini saudara, mari kita melekat di dalam Dia.
Kita hanya bisa kuat di tengah-tengah tekanan hidup ini, di tengah-tengah badai kehidupan ini, kalau kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita, dalam segala sesuatu yang kita mau putuskan, yang kita mau lakukan. Dalam Filipi pasal 4, ayat yang ke-13, saya akan bacakan buat kita semua. Filipi pasal 4, ini ayat hafalan buat kita Bapak sekalian. Ya. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara, apapun itu perkaranya, dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam siapa? Dia, Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudaraku, jangan cari kekuatan di luar sana, saudara. Kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Kekuatan kita datangnya dari dalam ketika kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita melekat kepada Tuhan. Ketika kita menyertakan dan berkata, Tuhan Engkau berdaulat atas hidupku. Engkau tahu apapun yang menjadi pergumulanku. Apapun yang menjadi perkara kita. Hari-hari ini yang menekan kita. Kita tahu kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita melewatinya. Saudaraku, badai pasti berlalu. Pandemi yang terjadi hari-hari ini pasti akan berlalu. Karena Alkitab berkata, segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya, saudara. Jangan pernah berpikir kita akan terus mengalami ini terus terusnya. Tidak, saudara. Semuanya itu ada masanya, ada waktunya, kata Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, melekat kepada Tuhan. Karena di sanalah kekuatan kita. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati setiap ujian ini. Setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Tuhan akan mampukan kita untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, tidak ada cara yang lain untuk kita bisa kuat di tengah-tengah kondisi keadaan yang hari-hari ini menekan kita. Hanya satu, ketika kita ada di dalam Dia. Kita melekat kepada Dia. Bersekutu dengan Tuhan. Nempel kepada Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan lebih lagi. Jangan cari pertolongan manusia. Manusia bisa menolong tapi terbatas. Ada manusia bisa menolong. Dia tidak mampu. Dia mau menolong kita tapi dia tidak mampu. Tapi Tuhan kita mampu karena Dia berkuasa. Dan Dia mau menolong kita karena kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, melekat kepada Tuhan. Itu harus terus kita canangkan, harus menjadi kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk melekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia kondisi hari-hari ini yang tidak menentu sekalipun. Ketika kita melekat kepada Tuhan, di sana kita bisa menikmati damai sejahtera. Kita bisa menikmati ketenangan, kekuatan di dalam hadirat-Nya. Di sana ada pemulihan. Kita tidak mengalami ketakutan, kekhawatiran. Karena di dalam Dia, di dalam hadirat-Nya kita dikuatkan. Itu yang pertama sekalian, melekat kepada Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita tetap kuat di tengah-tengah badai yang kita alami. Yang hari-hari ini terjadi di sekitar kita, bahkan kita alami. Di sini jelas dikatakan, saudaraku, di dalam Efesus tadi ayat yang ke-6. Ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenakan seluruh selengkap senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah. Artinya apa? Artinya perlengkapan senjata Allah ini diberikan kepada setiap orang yang percaya sebenarnya. Di sini membutuhkan apa untuk mengambilnya? Dibutuhkan apa untuk mengenakannya? Dibutuhkan untuk kita terus mau bertumbuh dewasa.
Kalau kita lihat di sini saudara, kalau kita lihat ada beberapa hal perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita. Tuhan mau kita ambil itu. Ya, ambil itu sebagai perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Melawan tipu muslihat iblis. Harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Nah, kita harus mengambil itu dan ini dibutuhkan yang namanya kedewasaan. Mau belajar firman, di situ katakannya ikat pinggang kebenaran. Artinya apa? Kita mulai hidup dalam kebenaran. Kita berpedoman dalam kebenaran. Setiap keputusan yang kita ambil sesuai dengan kebenaran, itu membutuhkan proses kedewasaan rohani. Sehingga kita bisa mengambil yang namanya ikat pinggang kebenaran. Sehingga kita nggak mudah ditipu dengan pengajaran-pengajaran palsu hari-hari ini yang bisa menyesatkan kita. Iblis itu menipu dengan banyak cara, saudara. Strateginya banyak, saudaraku. Kalau kita punya kebenaran, kita bisa menang dalam satu hal. Kita tidak bisa disesatkan, nggak bisa, saudara. Karena kita punya kebenaran, kita berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua dikatakan di situ baju zirah keadilan. Baju zirah itu bicara apa? Bicara hati nurani kita yang terus menegakkan keadilan. Karena keadilan akan mendatangkan damai sejahtera. Bertindak adil, ya. Berbaju zirahkan keadilan. Sebagai pemimpin kita bertindak adil. Tidak memandang muka, tidak melihat siapa dia. Semuanya kita perlakukan dengan adil, dengan kasih. Baju zirah keadilan. Yang ketiga dikatakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Di tengah-tengah keadaan kita mengalami tekanan, Tuhan tidak pernah berkata, oh kalau gitu kamu gak usah menginjil. Enggak. Baik atau tidak baik keadaannya, Tuhan berkata pergilah beritakanlah Injil damai sejahtera. Karena itu yang menguatkan kita, itu yang akan memberikan sukacita kepada kita. Ketika kita bisa memberitakan Injil, ketika kita bisa menguatkan satu dengan yang lainnya, itu kebahagiaan yang gak bisa diukur dengan apapun, saudara. Ketika jiwa diselamatkan, ketika jiwa bertobat, karena kita memberitakan sesuatu tentang Yesus kepada mereka, pengharapan di dalam Yesus, janji-janji Tuhan dalam hidup manusia, dan mereka percaya kepada Yesus, itu kebahagiaan, itu sukacita yang tak ternilai, saudara. Itu yang membuat kita bergairah, itu yang membuat kita semangat meskipun kita mengalami tekanan, meskipun kita mengalami kondisi dalam tanda petik yang tidak baik hari-hari ini. Jangan lupa kita terus punya kasut kerelaan untuk terus memberitakan Injil damai sejahtera. Itu yang membuat kita kuat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, terus memberitakan Injil dengan cara apa? Saudara, kita punya media sosial yang kita bisa pakai untuk memberitakan, memberikan semangat melalui media-media yang ada. Kita bisa memberitakan tentang kasih Kristus, kita bisa menjadi saksi atau bisa bersaksi bagaimana Yesus tolong kita, bagaimana Yesus menguatkan kita. Saudaraku sekalian dikasih, ini kesempatan sebenarnya. Di tengah-tengah orang mulai ketakutan, orang-orang mulai putus asa, kehilangan pengharapan, anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang harusnya menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan komunitas di mana dia ada. Memberitakan Injil damai sejahtera. Ini yang membuat kita kuat, saudara. Ya, tidak berfokus kepada diri sendiri. Tapi kita mulai berfokus kepada jiwa-jiwa, kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa. Kita bisa pakai ini untuk berbuat kebaikan, menolong sesama dan ini kesempatan buat kita untuk menunjukkan kasih dan kebaikan Allah yang kita terima dari Dia secara gratis. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ini penting di tengah-tengah tekanan sekalipun. Iblis tidak akan bisa menipu kita kalau kita memberitakan Injil. Dia tipu kita dengan cara apa, Saudara? Ngapain kamu memperhatikan orang lain, kamu aja kayak gitu kondisinya. Kamu aja hidupmu seperti itu, bagaimana kamu memberitakan kepada orang lain? Dia arahkan kita untuk hidup hanya mengasihani diri sendiri. Berpusat kepada diri sendiri, egosentris. Itu cara iblis menipu kita. Supaya kita lupa bahwa Tuhan mau kita punya kerelaan dengan hati yang bersuka untuk kesempatan ini memberitakan Injil damai sejahtera.
Yang selanjutnya apa? Yang keempat, perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita, yang dia bilang kenakan itu. Yang keempat apa? Perisai iman. Iman itu berarti percaya sepenuhnya kepada Tuhan walaupun kita belum melihat. Iman itu berkata apa? Percaya bahwa Allah itu ada dan dia mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Bahkan di lembah bayang maut sekalipun Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Gadanya itulah yang menghibur kita. Tongkatnya itu yang menuntun hidup kita untuk terus berjalan dalam rencana, dalam tujuan Allah sampai kita berjumpa dengan Dia. Yang selanjutnya ada ketopong keselamatan. Ini perlengkapan senjata Allah. Ketopong itu sesuatu yang kita pakai di kepala kita untuk melindungi kepala kita. Bicara apa, saudara? Pikiran kita. Walaupun ada banyak berita-berita buruk yang kita tidak bisa buang itu, tapi kita bisa memfilter untuk tidak masuk dalam pikiran kita. Kita dengar itu. Tapi jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh berita-berita buruk hari-hari ini. Berita-berita yang negatif hari-hari, bahkan hoax. Tudungi supaya selamat. Pikiran itu menentukan tindakan kita. Pikiran itu menentukan perbuatan kita, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan bilang, pergunakanlah ketopong keselamatan supaya engkau selamat, supaya tindakanmu tidak salah. Kau harus pakai itu. Jaga pikiranmu, itu melindungi pikiran kita dari segala hal-hal yang negatif. Itu ketopong keselamatan. Supaya pikiran kita hanya dipenuhi dengan firman Tuhan. Dipenuhi dengan berita-berita yang menguatkan, yang membangkitkan iman kita, semangat kita untuk terus berjalan maju bersama dengan Tuhan. Jaga pikiran kita. Itu menggunakan ketopong keselamatan artinya. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh ketakutan. Itu strategi cara iblis, tipu muslihatnya. Untuk membuat manusia ketakutan, khawatir. Ketika kita mulai ketakutan dengan hidup ini, ketakutan membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat ada banyak peristiwa di Alkitab, orang ketakutan akhirnya apa? Enggak percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Jadi ketakutan itu berhubungan dengan tidak percaya bahwa Tuhan kita besar. Itu sebabnya hati-hati, saudaraku, itu dimulai dari mana? Pikiran kita. Ketika kita mendengar berita-berita yang kita baca di media sosial, orang kirim kepada kita, ya, di media-media sosial kita baca dan sebagainya, kita hanya mengkonsumsi hal-hal yang negatif dan itu akan mempengaruhi hidup kita. Mari kita mengkonsumsi firman Tuhan. Itu kebenaran, itu kenyataan yang sesungguhnya, saudaraku. Ya, jadi gunakan ketopong keselamatan. Yang terakhir dikatakan perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita adalah pedang roh. Apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pedang roh. Ketika Yesus dicobai, ketika Yesus digodai oleh iblis, Yesus pakai firman Allah. Iblis juga comot firman Allah, ya. Ambil ayat-ayat yang tidak sesuai dengan konteksnya. Tuhan juga bilang, ada tertulis, ada tertulis. Firman Allah mengcounter segala tipu daya iblis yang masuk dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, saudaraku, ambil perlengkapan senjata Allah ini. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman. Itu yang membuat kita kuat. Dan ini bicara apa? Ini bicara pertumbuhan, kedewasaan rohani, sekalian. Kita terus mau belajar, kita terus mau ketika kita dekat dengan Tuhan, kita terus belajar, semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin hari iman kita semakin dikuatkan. Itu akan membuat kita bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Dan yang ketiga, sekalian, bagaimana kita tetap kuat di tengah-tengah badai tekanan hidup yang hari-hari menerpa setiap kita. Di dalam ayat yang ke-18 bagian B. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoa supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara, kata Paulus. Paulus berbilang kepada kita, berdoalah setiap waktu di dalam roh.
Mari kita berdoa di dalam roh-rohnya huruf besar. Itu artinya apa? Berdoalah senantiasa di dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam tuntunan Roh Kudus, saudaraku. Ya, bangun kehidupan doa kita yang konsisten, yang kuat dalam tuntunan Roh. Dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kalau kita berdoa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, pasti doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Pasti, bos sekalian. Ya. Itu sebabnya saudara, mari saudaraku, kita bangun kehidupan doa kita dalam tuntunan Roh. Kita tidak berdoa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, ya, tapi kita berdoa untuk kepentingan, kehendak dan kerajaan Allah ditegakkan di bumi ini. Karena kita adalah anak-anaknya, Tuhan mau kita bekerja sama, Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Untuk apa? Untuk supaya kerajaan Allah ditegakkan di bumi ini. Bagaimana caranya? Berdoa. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 17 dikatakan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi saudaraku, kita ini adalah bait Roh Allah. Ini bait suci. Ya, kalau Anda baca perikopnya itu dalam Markus 11 adalah Yesus menyucikan bait Allah. Yesus tidak mau dalam hidup kita hanya ada pikiran jual beli, untung rugi, saudara. Hanya mencari keuntungan diri sendiri, ya. Tetapi Tuhan mau hidup kita dipakai untuk menjadi rumah doa. Dalam tuntunan Roh, itu yang membuat kita kuat. Ketika kita berdoa dalam tuntunan, doa itu berkuasa, saudaraku. Doa itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika ada umat Tuhan yang berdoa dalam pimpinan Roh, iblis gemetar, saudaraku. Ketika jemaat bersekutu bersama-sama, mereka berdoa bersama-sama, mereka memecahkan roti bersama-sama. Saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul ketika gereja mula-mula, mereka berdoa bersama-sama. Ada luar biasa yang terjadi. Ada lawatan Allah yang terjadi begitu luar biasa. Ada kebangunan rohani yang terjadi karena umat sepakat bersyafaat berdoa dalam tuntunan Roh. Digerakkan oleh Roh Kudus, mereka berdoa bersama-sama. Itu yang membuat kita kuat. Kita bersyafaat, kita berdoa untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita seiman tentunya. Untuk siapa? Untuk pelayan-pelayan Tuhan seperti para rasul. Paulus berdoa, berdoalah untuk aku. Supaya Injil aku dengan keberanian aku memberitakan Injil ini. Walaupun di penjara dan sebagainya. Ya, kita tahu Paulus menulis surat di penjara, di tengah-tengah dia ada dalam kondisi tekanan yang begitu luar biasa. Penjara dan lain sebagainya, siksaan, penderitaan yang dialami. Dia menguatkan jemaat dengan begitu luar biasa. Teruslah berdoa dalam tuntunan Roh. Berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di garis depan, mereka yang memberitakan Injil. Dengan ketulusan hati, dengan kemurnian karena kasih Allah yang berkobar-kobar dalam hidupnya. Ada banyak hari ini orang memberitakan Injil, walaupun itu tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan mau agar setiap kita anak-anaknya mengerti betul. Kita bersyafaat untuk mereka. Untuk sesama kita, untuk bangsa di mana kita ada, terus berdoa saudaraku. Ya, kita ada rumah doa, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada IG Live, Jumat, Sabtu, Minggu, terus saudara, kita berdoa dalam rumah doa. Di sini penting untuk kita bersekutu bersama-sama, jemaat yang berdoa, membangun kehidupan doa yang konsisten dan kuat di tengah-tengah kondisi tekanan-tekanan yang begitu berat dari hari ini. Tuhan mau umatnya terus berdoa. Karena doa berarti kebergantungan hidup kita kepada Tuhan. Berdoa menyadari bahwa ada Tuhan yang berdaulat dan yang berkuasa, yang berkehendak, yang punya rencana yang terbaik di tengah-tengah kondisi apapun. Alkitab berkata di tengah-tengah kejahatan yang berlimpah-limpah, di situ kasih karunia Allah semakin bertambah-tambah. Ketika ada umat yang terus berdoa, menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ada di antara saudara hari-hari engkau ke rumahku, Tuhan hanya berkata, hendaklah kamu kuat. Tuhan ingin kita kuat. Bagaimana kita kuat di tengah-tengah badai kehidupan ini? Di tengah-tengah tekanan hidup ini, bahkan dalam hal hubungan kita, bahkan tekanan yang dari luar yang begitu kuat, Tuhan hanya bilang melekatlah kepadaku, melekat kepada Tuhan,
menyertakan Dia dalam segala sesuatu, dalam segala hal dalam hidup kita. Ambil perlengkapan senjata Allah ini, Bapak sekalian. Ambil selengkap senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Tuhan. Pakai itu. Terus bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Hidup dalam kebenaran, menegakkan keadilan, mempraktekkan hidup dalam keadilan dan kebenaran. Dan terus memberitakan Injil dan menjaga pikiran kita untuk tetap fokus kepada kebenaran dan memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita tetap kuat di tengah-tengah badai kehidupan ini, bangun kehidupan doa yang konsisten dalam tuntunan Roh Kudus. Pasti doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, tetaplah kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang berjanji, Engkau yang menggenapi setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Mari responi firman Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Responi firman Tuhan hari ini. Kalau hari-hari ini kau mulai lemah, hari-hari ini kau mulai takut, kita punya Tuhan yang berjanji yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kita punya Tuhan yang berjanji dan rindu untuk menggenapi janjinya bagi kita. Hari ini Dia berjanji untuk kita tetap kuat. Dia memberikan kekuatan bagi setiap kita. Datang kepada Tuhan hari ini. Arahkan hatimu kepada Dia. Tuhan, Engkau katakan dengan jujur terbuka bahwa Engkau takut hari-hari. Engkau mulai lemah, Engkau mulai putus asa, Engkau mulai kehilangan pengharapan. Hari ini dengar kabar baik ini. Tuhan ada bersama kita. Dan hari ini Dia berbicara kepada kita. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pakai perlengkapan senjata Allah yang aku berikan kepadamu. Dan teruslah bangun kehidupan doa yang kuat. Itu yang membuat engkau bukan hanya kuat, bukan membuat engkau hanya bertahan melawan tipu muslihat iblis, tapi engkau akan menang bersama dengan Dia. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan, ya tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Mari kita percaya Dia. Dia tidak pernah gagal. Rancangannya yang terbaik bagi hidup kita. Dia jadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ia tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku kami lebih dari pemenang, karena kami ada di dalam Engkau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Yesusku, menepati janji-janji-Mu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sembah. Mari kita percaya bahwa Tuhan akan menenapi janjinya bagi hidup kita. Kalau Dia sudah berjanji, tidak ada yang bisa menggagalkan. Yesusku, kami bersyukur. Engkau yang melihat keberadaan kami masing-masing ya Tuhan, dimanapun kami berada hari-hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau ada di dalam hati setiap kami. Roh Kudus, Kau jamah, Engkau bergerak
sentuh hati kami. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, bangkitkan yang lemah. Bangkitkan yang putus asa. Bahwa kami punya Tuhan. Kami punya masa depan yang indah bersama dengan Engkau. Kami punya pengharapan di dalam Engkau, dan pengharapan kepadamu tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Haleluya. Bekerjalah Roh Kudus di hati setiap kami, di pikiran kami, di perasaan kami, di kehendak kami. Berkaryalah Roh Kudus, arahkan hati kami kembali kepadamu. Tarik kami kembali untuk menyadari bahwa kami tidak bisa hidup dengan kekuatan kami. Kami butuh Tuhan. Bawa kami kembali kepadamu Tuhan. Kalau ada di antara kami sudah jauh dari Engkau hari-hari ini, hati kami sudah menjauh daripada Engkau, jamah kami, tarik kami kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Kau berkati semua kami umat-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau tahu apapun yang menjadi pergumulan kami. Engkau sanggup menolong kami. Engkau mau menolong kami. Bahkan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Ajar kami untuk percaya kepadamu dan melekat hanya kepadamu. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk terus kami bawa bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Dan kami tetap bangun kehidupan doa yang kuat dan konsisten dalam tuntunan Roh Kudus. Itu yang membuat kami keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa bersorga, kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan seluruh keberadaan kami. Umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Terus bawa kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Ini kesempatan bagi kami di tengah-tengah pandemi yang terjadi ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Kami semakin melekat dan mendekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua, saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita semua, di tengah-tengah kondisi pandemi ini, kita tetap memakai semua apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, protokol kesehatan, menggunakan masker, bahkan kalau perlu kita harus pakai masker double saudaraku, supaya ketika kita keluar, kita bisa terhindar dari paparan COVID-19. Jaga kesehatan kita, tetap lakukan protokol kesehatan. Karena kita tahu apa yang diperintahkan, apa yang sudah dibuat, keputusan yang dibuat oleh pemerintah, saya percaya itu juga berasal dari Tuhan. Sebab itu Bapak sekalian, tetap fokus kepada Tuhan, jangan goyah, karena kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggung setiap apapun yang terjadi hari-hari ini. Dan percayalah, kita akan dibawa keluar sebagai pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita akan baca pengakuan kita dari Mazmur 118 ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama Bapak sekalian. 2, 3. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita akan baca pengakuan kita dengan iman percaya kita bahwa ini terjadi dalam kehidupan kita. 2, 3. Aku bersuka cita atas kehadiran Tuhan dalam hidupku. Tuhan ada untukku dan bersamaku. Kehadirannya memberkati hidupku. Aku memakai hidupku untuk memberkati sesamaku. Amin. Jemaat kami sendiri Malangasari lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Haleluya Tuhan, kami percaya Engkaulah terang kami Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami yang teguh. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bersorak bagimu Tuhan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, berada di kasih, di dalam anugerah-Mu.
membuatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku ragu, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Bersama denganmu yang aku percaya. Bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Sungguh kau dahsyat. Haleluya. Kau Engkaulah gunung batu kami. Ya Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kalau kami boleh menikmati kasih kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Apapun keadaan di sekitar kami mau tetap berdiri teguh bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Setiap perkataan berkat yang saya ucapkan, mari kita katakan dengan iman, amin. Karena itu akan terjadi dalam hidup kita, pasti terjadi dalam hidup kita. Diberkatilah engkau dengan sisi keluargamu dan rumah tanggamu. Diberkati segala pekerjaan tanganmu dan apa yang kau perbuat berhasil. Diberkatilah pendidikanmu dan sekolahmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu dengan berkat yang limpah yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat yang kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, katakan bersama-sama amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.